Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman dengan NIM 1909012 akan menjelaskan tentang proyek UAS dari mata kuliah jaringan komputer, di mana proyeknya adalah mengkonfigurasikan PC dan router lantai 1 sampai 3 menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk itu, simak videonya sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di sini terdapat 3 lantai yang masing-masing lantai terdapat sebuah router, di mana setiap router terhubung ke 2 buah PC. Nah, 3 buah router ini yaitu router lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 dihubungkan ke sebuah router yaitu router gedung. Yang mana router gedung itu akan mengarah ke 3 buah server, yaitu server www.poltek.tegal.ac.id, lalu server siaka.poltek.tegal.ac.id, dan server DNS. Jadi goalnya adalah bagaimana agar PC dari tiap lantai dapat melakukan pemanggilan ke 2 server ini, yaitu server Poltek Tegal, Siakat, dan tentunya semua PC dan router lantai sudah disetting DHCP. Kita mulai menjelaskan masing-masing konfigurasinya. Pertama, setting konfigurasi routernya terlebih dahulu. Setting konfigurasi fast Ethernet yang menghubungkan ke PC dengan diisi IP address 192.168.12.6 dengan subnet 255.255.248. Kenapa host IP-nya 6? Karena saya men-setting ke IP tertinggi, dimana karena subnetnya 255.255.255.248, maka jumlah maksimal hostnya atau host tertingginya adalah 6. Untuk konfigurasi fast Ethernet 01 yang menghubungkan ke router gedung menggunakan IP 172.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu masuk ke router lantai 2. Di router lantai 2 ini di fast Ethernet 00 konfigurasi IP-nya adalah 192.168.12.86 dengan subnet yang sama dengan lantai sebelumnya, yaitu 255.255.248. Lalu konfigurasi fast Ethernet 01 nya adalah 172.10.21 dengan subnet mask 255.255.255.252. Dan untuk yang lantai 1, konfigurasi fast Ethernet 00 yang menghubungkan ke PC itu IP-nya adalah 192.168.12.166 dengan subnet mask yang sama dengan lantai sebelumnya. Dan fast Ethernet 01-nya IP address-nya adalah 172.10.31 dengan subnet mask 255.255.252. Lalu untuk konfigurasi fast Ethernet di router gedung, di mana router gedung ini akan diarahkan ke tiap router lantai, yaitu router lantai 1, 2, dan 3. Fast Ethernet 00 diarahkan ke router lantai 1, di mana konfigurasinya dengan IP 172.10.32 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Lalu untuk yang mengarah ke router lantai 2 menggunakan fast Ethernet 01 dengan konfigurasi IP 172.10.22 dengan subnet mask 255.255.252. Dan yang ke lantai 3 itu di fast Ethernet 20 yang IP-nya 172.10.10.2. Nah, di samping ketiga router tersebut, router gedung ini juga diarahkan ke server, yang mana kabel yang digunakan menggunakan fast Ethernet 30 dengan konfigurasi IP 112.13.14.1 dengan subnet mask 255.255.254. Nah, selanjutnya masuk ke konfigurasi server. Yang akan pertama saya buka adalah server DNS.
Yang pertama saya buka adalah server DNS, di mana konfigurasi IP dari server DNS itu 112.13.14.3 dengan subnet masknya 255.255.255.224 dan default gateway yang mengarah ke IP router gedung yang mengarah ke server yaitu 112.13.14.1. Lalu DNS servernya sama dengan IP dari server DNS nya yaitu 112.13.14.3. Nah, server DNS ini akan menampung kedua server HTTP yaitu server Poltek Tegal dan server Siakat Poltek Tegal, yang mana kita buka di server Poltek Tegal dengan konfigurasi yaitu 112.13.14.5 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan default gateway yang sama dengan IP router gedungnya yaitu 112.13.14.1 dan DNS server yang sama dengan IP di DNS servernya yaitu 112.13.14.3. Belum masuk ke ini server Siakat. Server Siakat konfigurasinya adalah dengan IP 112.13.14.4 dengan subnet masknya 255.255.255.24. default gateway-nya sama dengan IP router gedung yaitu 112.13.14.1 dan DNS servernya yaitu 112.13.14.3. Nah, lalu kedua server ini yaitu server Poltek Tegal dan Siakat ini akan dihubungkan ke server DNS melalui service DNS. Sini kita lihat bahwa kita menggunakan nama www.poltektegal.ac.id dengan address yang sama dengan IP address server Poltek Tegal ini. Lalu yang Siakat juga sama dengan address yang sama dengan server Siakat Poltek Tegal ini. Nah, setelah semua IP di router lantai, gedung, dan server ini sudah dikonfig, maka selanjutnya kita melakukan setting untuk DHCP servernya. Pertama, kita setting DHCP server untuk lantai 3. Untuk lantai 3, kita setting dulu menggunakan IP DHCP pool LAN lantai 3. Nah, kita setting netnya yaitu net yang sama dengan net di sini di lantai 3-nya, network di lantai 3 yaitu 192.168.12.0 dengan subnetnya 255.255.255.248. Setelah itu kita setting defaultnya, karena defaultnya itu mengarah ke setting IP tertinggi, maka kita setting defaultnya 192.168.12.6. Setelah itu kita sambungkan DNS servernya, kita ke DNS 112.13.14.3. Setelah itu kita exit dan kita bisa lihat ke PC-nya di sini. Kita ambil sampai PC 0 dari di IP DHCP-nya. Nah, ada tulisan DHCP request successful. Dan di sini dilihat bahwa IP-nya itu 192.12.2, subnetnya 255.255.248, default gateway-nya mengarah ke IP tertinggi, dan DNS servernya itu 112.13.14.3. Nah, lalu kita setting DHCP di lantai 2. Sama seperti setting di lantai sebelumnya, kita menggunakan IP DHCP pool LAN lantai 2. Lalu kita setting netnya sama dengan lantai 2 yaitu 192.168.12.80 dan subnetnya 255.255.248. Lalu setting defaultnya ke IP tertinggi yaitu 192.168.12.86 dan kita set DNS nya yaitu 112.13.14.3. lalu kita exit. Setelah itu
kita cek di PC di lantai 2. Ini kita lihat IP konfigurasinya DHCP. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP DHCP requestnya sudah sukses. Lalu masuk ke lantai 1, kita setting DHCP-nya sama seperti dua lantai sebelumnya. Kita setting IP DHCP full lantai 1. Nah, kita setting networknya yaitu 192.168.12.160 dengan subnet masknya 255.255.255.248 dan default IP tertinggi yaitu 192.168.12.166. Lalu kita setting DNS nya yaitu 112.13.14.3. lalu kita exit dan kita cek IP PC nya di lantai 1 dan apakah berhasil. Dan ternyata ini dilihat bahwa IP nya sudah berhasil di DHCP. Nah, setelah DHCP sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan routing dari tiap lantai ini. Kita akan melakukan routing lantai 1, 2, 3 yang melalui router gedung, dan juga kita hubungkan server ini ke ini lantai 1, 2, 3 ini. Nah, untuk routingnya saya menggunakan static routing, mana pertama kita routing dulu untuk lantai 3. Kita buka config lalu static. Nah, kita lihat di sini kita remove terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan routing di lantai 3. Nah, untuk melakukan routing di lantai 3, kita lihat dulu di lantai 2 dan lantai 1. Kita lihat di lantai 2 dan lantai 1 serta router gedung. Kita routing IP networknya di lantai 2 yaitu 192.168.12.80 dengan masknya mengikuti network di lantai 2 yaitu 255.255.248. Lalu next hopnya itu ambil dari di router gedung ini. Di sini router gedung, IP router gedungnya yaitu 172.10.20.2 karena kan kita routing adalah di lantai 3. Nah, kita add. Lalu selanjutnya itu adalah kita lihat di lantai satunya, kita ubah networknya jadi 160, masknya sama dan next hopnya sama. Terus kita selanjutnya kita setting network di router gedungnya ya 172.10.20.0. Kita lihatnya itu di lantai 2 dan lantai 1 ya, 252 besoknya sama. Nah, setelah itu kita lihat di lantai 1 yang mengarah ke router gedung itu 172.10.30.0, masknya sama, networknya sama, kita add. Nah, lalu yang terakhir itu adalah servernya. Kita ada servernya dimana agar si server ini itu terhubung ke lantai 1 sampai 3. Kita setting network servernya yaitu 112.13.14.0. masknya di sini itu kita menggunakan /27, maka masknya adalah 224 dan kita pakai network yang sama, lalu kita add. Nah, routing di lantai 3 sudah berhasil. Lalu lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 kita lihat di lantai 1 dan lantai 3. Yang pertama kita lihat di lantai 3 terlebih dahulu. Ini kita remove. Kita lihat sini kita setting di lantai 3 nya 192.168.12.0
dengan mouse-nya 255, 255, 255, 248. Dan next job di lantai 2, di lantai 2-nya ini, karena kita routing itu di lantai 2, maka next jobnya itu 172, 10, 20, 2. Kita add. Lanjut ke lihat di lantai 1. Setelah lantai 3 kita lihat di lantai 1, networknya kita akan di 160, maxnya masih sama, next jobnya sama, kita add. Terus selanjutnya dilihat dari network yang mengarah ke router gedung, yaitu di lantai 3 yaitu 172, 10, 10, 0. Dan di sini maxnya kita akan di 252, kita add. Lalu yang lantai satunya yaitu 30, 0, kita add. Setelah itu kita lihat di servernya, yang perlu kita ganti, kita pakai network servernya yaitu 112, 13, 14, 0 dengan maxnya 224, dan networknya masih sama, kita add. Routing di lantai 2 sudah dilakukan. Lalu yang terakhir itu routing di lantai 1. Kita buka di config static dan kita lihat di lantai 3, lantai 2. Pertama adalah lantai 3 terlebih dahulu, kita setting networknya. Sebelum itu kita hapus dulu. Kita setting networknya yaitu 192, 168, 12, 0 di lantai 3. Ini kita yang mouse-nya 255, 255, 248. Dan next hubnya di lantai 1 yaitu 172, 10, 30.2. Lalu kita add. Lalu kita lihat di lantai 2. Di lantai 2 networknya 80, mouse-nya sama, networknya sama, kita add. Lalu lihat di IP yang mengarah ke router gedung. Yang pertama di lantai 3 yaitu 172, 10, 10, 0. Ini 252 dan networknya sama, kita add. Lalu lihat di lantai 2 yaitu 20, kita add. Dan yang terakhir itu server. Kita lihat network servernya 112, 13, 14, 0. Ini akan di 224, lalu add. Nah, routing lantai 1, 2, 3 sudah. Lalu berikutnya itu kita routing dulu di router gedungnya. Kita routing agar router gedung ini bisa dapat mengarah ke lantai 1, 2, dan 3. Kita static, kita hapus dulu. Yang pertama adalah di lantai 3. Kita setting dulu network lantai 3 yaitu 192, 168, 12, 0 dan mouse-nya 255, 255, 255, 248. Lalu next jobnya yaitu kita ambil network di router lantai IP yang mengarah ke router gedung di lantai 3 yaitu 172, 10, 10, 1. Setelah itu kita add dan masuk ke lantai 2. Kita ubah networknya di 80 dan networknya adalah di 20.1. Lalu yang terakhir ini di lantai 1. Kita setting dulu networknya, kita ubah ke 160, mouse-nya sama, sininya networknya tekan 30, itu kita. Nah, setelah semuanya sudah di routing, kita coba ping apakah routingnya sudah berhasil. Terlebih kita buka PC lalu masuk ke command prompt. Nah, kita coba ping ke lantai 2. Kita ping ke router lantai 2 itu 12, 6. Kita lihat
Nah, ini sudah reply ya. Kita coba melakukan ping ke lantai 1. 68 1. Kita coba ping apakah berhasil. Ya, sudah berhasil. Nah, karena tadi juga server sudah ikut terrouting, maka kita coba ping TNS servernya, yaitu ping 112 13 14 3. Kita coba tapping. Nah, sudah berhasil. Nah, langkah terakhir, karena langkah terakhirnya adalah menampilkan lamanya ada di service DNS-nya ini, yaitu www.poltek Tegal dan siapkan ke PC di tiap lantai. Nah, coba di lantai 3 terlebih dahulu. Coba kita panggil situs di server. Kita panggil server HTTP-nya ke www.id. Kita klik go. Nah, ini sudah berhasil untuk server HTTP yang poltektegal.ac.id. Lalu kita coba di server di Siakat, apakah sudah berhasil terhubung. Kita coba. Nah, di sini juga sudah berhasil terhubung ya. Setelah itu kita coba di lantai 2. Coba kita panggil Siakat terlebih dahulu. Apakah sudah berhasil? Nah, lalu kita coba panggil lagi yang server poltektegal.ac.id, www.poltektegal.id. Nah, sudah berhasil. Dan terakhir di lantai 1, kita coba ke server di Poltek Tegal di lantai 1. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba yang server Siakatnya di lantai 1. Apakah sudah berhasil? Nah, sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu konfigurasi dari lantai 1 2 3 yang terhubung ke server dengan routernya itu juga sudah terrouting. Nah, konfigurasi semua ini sudah berhasil karena tadi sudah dicoba. Ya, cukup sekian video yang penjelasan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.